Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sore ini kita kuliah perdana mata kuliah Natural Language Processing. Di Natural Language Processing ini adalah 3 SKS ya, ini 3 SKS, 4 JS ya. 4 JS artinya ada praktikumnya. Ini ya. Baik, di semester ini dosen pengampunya saya, nanti ada mentor Mas Agung yang akan mendampingi Anda selama 1 semester. Ya, kemudian di perkuliahan hari ini kita hanya akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Poin yang harus Anda ikuti selama perkuliahan yaitu misalnya kehadiran minimal 80%, 15 pertemuan, kemudian Anda harus aktif dalam perkuliahan dan tugas, karena nilai tugas ini besar dari yang lain, ya, termasuk UTS dan UAS. Ya. Kemudian penggunaan sumber bahan ajar dan dataset yang sudah disediakan, ini wajib. Ya, tambahan nanti Anda silahkan bisa mencari sendiri. Kemudian kewajiban untuk berpakaian rapi selama perkuliahan. Bahan ajar yang kita gunakan adalah buku dari Aman Kedia dan Mayang Rasu, Hands on Python, Natural Language Processing, ya, terdiri dari 11 bab 1 sampai bab 6 nanti akan dibawakan sebelum UTS sampai sebelum UTS, 7 sampai 11 sesudah UTS sampai sebelum UAS. Bahan yang lain yang bisa digunakan adalah jurnal, artikel, website, dan sebagainya, ya, bebas asalkan sesuai dengan topik terkait. Nah, untuk kali ini sumber dataset yang digunakan untuk pembelajaran adalah album kisah wayang blogspot.com, ya, tentang ini kisah-kisah wayang ya. Kemudian ada kamuslengkap.com yang berisi terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa lain, yaitu bahasa Inggris maupun bahasa daerah. Ya, dataset ini nanti akan kita gunakan untuk tugas kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 2 mahasiswa. Dalam tugas akhir ini nanti topiknya kurang lebih terkait tentang name entity recognition, chatbot, dan application. Nah, ini kelompok yang jam 9 sampai jam 12. Nah, Anda nanti di situ kalau diklik tautannya, maka Anda ke bagian lebih cerita, 40 cerita yang nanti bisa digunakan sebagai dataset dalam mengerjakan tugas-tugas Anda. Ya, ini pembagian jadwalnya per minggu. Hari ini hanya perkenalan dan kontrak kuliah. Ya. Minggu ke-2 sampai ke-7 materi bab 1 sampai bab 6. Ya. Minggu ke-8 UTS, minggu 9 sampai 15 lanjutannya bab 7 sampai bab 11. Kemudian minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Yang perlu Anda ketahui bahwa selama mengikuti perkuliahan, ya, harus mengikuti UTS dan UAS tepat waktu, karena tidak pernah ada susulan UTS maupun UAS. Ya, jadi kuliahnya keras bagaimana ya diatur sendiri, ya.
Yang jelas tidak ada untuk di mata kuliah NLP tidak ada waktu tambahan, juga tidak ada hari pengganti, ya sesuai jadwal saja. Ya. Tujuan pembelajaran, ya, Anda akan mempelajari tentang dasar-dasar natural language processing, ya, mulai definisi, aplikasi sederhana dan sebagainya, ya, termasuk perkembangannya, ya. Kemudian dari situ Anda nanti akan diminta untuk mengimplementasikan teknik NLP menggunakan Python. Kemudian menganalisis dan memproses data teks, ya, dari sumber yang diberikan dua tadi wajibnya, ya, dari kamus dan blogspot cerita tentang wayang. Kemudian yang terakhir melaporkan hasil percobaan Anda ataupun proyek Anda dalam bentuk artikel yang bisa dipublikasikan. Jadi laporannya berbentuk artikel. Kenapa artikel? Ya kita ambil praktisnya saja biar nulisnya nggak banyak. Ya jelas sampai pada tujuannya tercapai, ya tujuan pembelajaran tercapai tanpa mengeluarkan effort banyak dalam menulis laporan. Kemudian aplikasi NLP yang dapat dikembangkan ada 7 kurang lebihnya. Yang pertama analisis sentimen, ya, itu nanti Anda akan melihat alur cerita, menentukan apakah ini cerita yang positif, mengandung nilai-nilai positif atau cerita negatif dan sebagainya. Yang kedua pengenalan entitas, ya, Anda akan di situ Anda bisa menentukan misalkan si X ini dia peran antagonis atau protagonis, ya, atau dia pemeran atau dia bukan makhluk hidup, ya, bisa jadi nama tempat atau nama barang, ya. Nah, kemudian klasifikasi ini cerita wayangnya macam-macam. Ada cerita tentang pernikahan, ada cerita tentang kelahiran, ada cerita tentang peperangan, ada cerita tentang kematian. Nah, semuanya itu bisa dijadikan kelas untuk klasifikasi, ya. Kemudian ada penerjemahan teks supaya cerita wayang ini bisa dinikmati oleh orang dari suku lain ataupun dari negara lain. Ada lagi yang namanya name entity recognition. Ini dasar tapi bisa digunakan untuk beberapa macam hal. Name entity recognition ini tugasnya memberikan penanda, ya, penanda agar entitasnya diketahui. Entitas itu apa? Entitas itu gampangnya kata benda, ya. Kata benda. Mobil, berarti jenis-jenis mobil. Motor, jenis motor. Sayur, jenis sayur, ya. Orang, berarti nama-nama orang, ya, atau jabatan orang, ya. Kemudian bisa juga dari gendernya, ini laki-laki atau perempuan dan sebagainya, itu diberi tanda, ya. Kemudian chatbot ini berisi membuat sistem tanya jawab, ya, tanya jawab yang bersumber dari kisah pewayangan tadi. Misalkan ditanya siapakah Arjuna, Arjuna adalah, ya, nama tetangga saya, misalkan seperti itu. Nah, itu chatbot itu seperti itu, seperti Anda berkomunikasi dengan ChatGPT, itu salah satu bentuk chatbot. Yang terakhir summarization itu meringkas cerita yang tadinya 20 halaman dijadikan 1 halaman saja atau setengah halaman, ya, atau 100 kata atau 200 kata, tanpa merubah makna atau inti cerita. Nah, semuanya nanti akan dilaporkan dalam bentuk analisis penelitian yang dikemas dalam sebuah artikel jurnal ilmiah. Nah, jurnalnya nanti diterbitkan atau enggak, ya tergantung seleksinya nanti. Kalau jurnalnya masuk, bisa dimasukkan ke jurnal yang bagus, ya kita terbitkan tempat yang bagus. Kalau enggak, ya terbitkan di jurnal departemen atau fakultas. Oke, komponen penilaian. Kalau dilihat dari komponen penilaian ini yang paling tinggi bobotnya adalah tugas kelompok. Dalam hal ini Anda harus akur, rukun dengan kelompoknya. Kalau tidak rukun berarti tidak dapat nilai tugas kelompok, nilainya 50%. Artinya kalau tidak mengerjakan tugas kelompok berarti yang bisa dikatakan tidak lulus, ya, karena maksimum nilai tugas kelompoknya itu sama dengan total nilai yang lain, yaitu aktivitas partisipatif, tugas individu, UTS dan UAS. Kalau jumlah sama-sama 50%, ya. Nah, selesai.
Ya, nanti aja dia. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya biar dilanjutkan Mas Agung ya untuk menjelaskan detail ya, tentang tugas dan pembagian kelompoknya. Nanti tanya jawabnya di belakang aja ya. Slide-nya juga akan share nanti di kursi wajar ya. Sementara begitu dulu ya. Selanjutnya Mas Agung dijelaskan detail tugas. Ya, baik. Terima kasih Prof. Aji. Apakah suara saya terdengar di teman-teman semua? Terdengar, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, melanjutkan dari penjelasan Prof. Aji yang ada tadi, di sini saya akan menginformasikan sedikit atau sharing juga sedikit terkait dengan proyek akhir yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat dari teman-teman di angkatan 22 dan 21 ya. Kalau di angkatan 23 ini, tapi kalau di kelas ini saya lihat sebenarnya distribusi dari mahasiswa di kelasnya ada dari angkatan 22 juga ya. Iya. Oke, jadi sama seperti yang tahun kemarin juga waktu mengejar 22 ada beberapa dari 21. Tidak masalah, nanti tetap bisa sharing pengalaman sama sharing ilmunya. Oke, di sini kalau di angkatan di tahun 2025 ini NLP angkatan kalian setiap tahunnya punya tema khusus atau dataset khusus. Jadi kalau di tahun ini kita akan membahas tentang dataset Jawa, bukan Jawa ya, cerita pewayangan menggunakan bahasa Indonesia, jadi lebih enak. Tapi kalau di tahun kemarin menggunakan dataset dari full bahasa Jawa, dari dataset.org. Kemudian yang di 2 tahun kemarin menggunakan topik pariwisata dan kuliner. Jadi tiap-tiap angkatan punya ciri khasnya masing-masing. Oke, saya akan share screen beberapa contoh singkat saja yang sudah berbentuk artikel. Oke. Share screen-nya udah keluar ya di tampilannya teman-teman juga. Oke, terima kasih. Kalau di sini ada pengembangan summarization yang sudah disampaikan oleh Prof. Haji tadi. Kalau summarization berarti kita akan meringkas dari yang teks sangat banyak, baik kalimat ataupun paragraf ataupun nanti halaman akan disingkat sedikit mungkin lah, tapi tidak mengubah maknanya. Ya, di sini menggunakan metode T5 dan text rank. Jadi untuk format artikel sama seperti yang kita ketahui, nanti akan ada judul, kemudian nama penulis, disertai oleh pendahuluan. Nanti pendahuluan mengikuti dari latar belakang masalah masing-masing, mengangkat masalahnya seperti apa, kemudian menemukan gap-nya seperti apa, dan tujuan yang diberikan seperti apa. Oke. Nanti untuk metodenya, kalau di tahun kemarin juga menggunakan CDIO untuk tahapannya. Sedangkan untuk di tahun ini nanti kita lihat perkembangannya gimana, apakah tetap CDIO atau menggunakan metode lainnya. Oke, seperti itu. CDIO itu ada create, conceive ini yang mengumpulkan datanya dari mana, desain ini tahapan yang akan dilakukan seperti kayak metode, kemudian implementasinya, kemudian ada operate nanti ini pengujian sistem atau evaluasinya. Nah, nanti dievaluasi juga di NLP, teman-teman akan belajar banyak. Kalau di klasifikasi biasanya menggunakan akurasi persentual advanced score, tapi nanti untuk di text summarization ataupun di terjemahan mesin, kita juga bisa menggunakan evaluasi kayak ROGE, kemudian W score, dan lain sebagainya.
ada berbagai macam. Kemudian untuk hasil dan implementasi seperti ini. Nah, kalau di sini timnya membuat antar muka, jadi tinggal upload file datasetnya nanti setelah dipilih itu akan digunakan untuk proses ringkasan. Setelah dimasukkan, yang awalnya terdapat dari beberapa kumpulan kalimat pada setiap paragraf, nanti akan diringkas menjadi seperti ini, lebih singkat, diambil per satu kalimat, dan setelah diringkas, dia akan nanti juga menerjemahkan. Contohnya seperti ini. Urip iku mung sawijine perjalanan sing kudu dilewati kanthi sabar lan syukur. Ini sudah hasil ringkasan dari beberapa teks yang ada di atas dalam bentuk paragraf. Kemudian dari ini juga ditranslate. Hidup hanyalah sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan kesabaran dan rasa syukur. Nah, tapi dari setiap proses ini, setelah di summer session kemudian ditranslate, pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut kita evaluasi. Di sini menggunakan matriks sama. Kalau ini kayak klasifikasi, dia menggunakan matrik yang presisi, recall, dan advance score seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk yang contoh ini. Untuk yang contoh kedua, dengan dataset yang sama, dataset.org dari sastra itu, dia menggunakan untuk chatbot. Ternyata jenis peribahasa. Oke, langsung ke hasilnya. Kalau di bagian ini, karena ada berbagai macam peribahasa. Contohnya seperti ini. Peribahasa ono dino ono uko. Maknanya seperti ini, gunanya seperti ini. Nah, dari sini dibuat ide ke chatbot. Nah, teman-teman tahu chatbot, berarti itu kan tinggal apa yang kita inginkan
Ya, mohon maaf. Apakah suara saya masih terdengar di device yang ini? Masih, Mas. Sudah terdengar. Masih. Oke, bagaimana? Mohon maaf. Oke, ya saya coba yang di PC saya coba join ulang ya sebentar. Karena memang dari tadi koneksinya tidak stabil. Oke, tadi presentasi saya sampai di mana ya, teman-teman? Yang tiba-tiba berhenti itu. Baik, sampai di penjelasan metrik ya, evaluasi. Berarti yang ini ya, apa? Project yang ketiga ya, di mesin translation. Atau bagaimana? Masih yang di summarization, Mas. Hasil di Iya, yang meja ya, Yang summarization itu. meja bro, menurut saya meja bro. berarti masih di sini ya tadi ya. Atau sudah pindah ke artikel kedua? Halo, dari teman-teman, mungkin bisa bantu responnya. Artikel kedua, Mas. Artikel kedua. Berarti di sini tadi, Wan? Iya, Mas. Oke, ya. Ini tadi kalau untuk masalah chatbot seperti ini, ya evaluasi. Jadi kalau nggak harus tinggi evaluasinya, yang penting kita bisa sudah menjalankan program kita dan training, entah seberapa pun nanti hasilnya nggak masalah, yang penting juga bisa dijelaskan seperti itu ya. Untuk yang contoh terakhir, ini pindah ke mesin translation, penerjemahan bahasa. Udah ganti juga ya slide saya di tampilan teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, di sini karena tahun kemarin menggunakan bahasa Jawa sastra.org, jadi translate-nya juga ada yang menggunakan bahasa Jawa ke Jawa, cuman berdasarkan tingkat kesukaran bahasanya. Yaitu ada yang dari Jawa Kromo di translate ke Jawa Ngoko, seperti itu. Kalau kita lihat di datasetnya seperti ini, datanya dari sini diharapkan nanti sistem dapat menafsirkan bahasa Kromo Ngokonya sama dengan hasil yang ada di Basa Ngokonya. Oke, setelah dicek dan dilakukan tes, ternyata ada beberapa hal yang miss. Kalau di sini nanti, kalau tadi pakai akurasi, evaluasi di sini pakai Bleu. Ada Bleu 1 hingga Bleu 4. Nah, kalau Bleu itu mencocokkan akurasi per kata, setiap katanya apakah sesuai dengan bahasa yang ditafsir atau tidak, itu per satu kata, dari Bleu 1. Tapi kalau kita per dua kata, berarti Bleu 2, dan seterusnya. Karena kan dalam satu kalimat biasanya terdiri dari beberapa kata. Oke, seperti itu. Hingga ke Bleu ke N. Ya. Tapi umumnya digunakan Bleu 1 hingga Bleu 4. Oke, nah ternyata waktu dicek di sistem modelnya mereka untuk transit di sini data yang pertama sudah sesuai, tetapi untuk data selanjutnya ada sedikit miss penerjemahan yang harusnya iya masih tetap iya. Kemudian ada Prabu Brawijaya, ini ada kata zaman malah
Oke, seperti itu dan seterusnya. Nah, nanti kita akan belajar bersama seperti ini, diikuti saja semua. Kemudian nanti dianalisis kenapa hasil yang ada masih seperti itu, kemudian untuk cara meningkatkannya bagaimana. Dan kalau sudah bisa berjalan, untuk masing-masing kelompok juga bebas. Kalau mau punya kreativitas, mau dikembangkan user experience-nya, UX-nya juga nggak masalah. Yang penting training dari program yang dibuat sudah bisa jalan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Dan nanti dalam setiap penulisan artikel pasti kan ada referensinya. Lah, jumlah referensi minimal itu biasanya kita menggunakan 20 dari 5 tahun artikel publish. Jadi kalau sekarang 2025, berarti 5 tahunnya kita start dari 2021 untuk sumber referensinya nanti. Oke, kurang lebih seperti itu penggambaran proyek dari mata kuliah NLP. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman terkait tadi Pak Haji menjelaskan dari RPS dan kontrak perkuliahan? Silakan. Nggak ada yang tanya. Oke, iya, maaf saya belum mengenalkan diri. Kalau di angkatan 23 mungkin beberapa sudah paham karena tiap di semester ganjil selalu bertemu dengan saya. Kalau di mata kuliah dulu pengantar teknologi informasi, kemudian di mata kuliah sosial teknologi, dan saat ini bertemu kembali di mata kuliah NLP. Nah, untuk perkuliahan NLP ini kan berbeda dengan dua mata kuliah yang kemarin. Kalau kemarin lebih banyak ke teorinya, nanti di mata kuliah ini kita akan juga lebih banyak langsung praktek. Dan saat saya cek di Kiakat, ternyata kan kita nggak dapat lab ya, kita dapatnya kelas. Nah, nanti mungkin mohon dikondisikan suasana kelasnya untuk dibuat praktikum enaknya seperti apa. Jadi mungkin ada yang bawa kabel olor atau bridge-nya juga bisa menyiapkan seperti itu. Serta mungkin bisa on-cam terlebih dahulu untuk syarat screenshot absensi di pertemuan daring di hari ini sesuai aturan departemen. Oke, Bapak-Bapak, on-cam sebentar aja semua. Nanti mungkin minta bantuan Mbak Nadia Vida ya untuk screenshot sampai semua on-cam dulu. Oke, Mbak Nadia Vida ada ya? Oke. Nanti bisa sekalian langsung di screenshot, terus ditaruh di grup kelas, enggak apa-apa. Sama untuk jika teman-teman menggunakan laptop, sekarang juga bisa dibuka di si Pejar, coba dicek natural language processing, harusnya sudah muncul semua. Nah, di situ sudah ada buku pengantar yang disampaikan oleh Prof. Haji tadi, hands-on untuk NLP natural language processing. Terus juga sudah ada materi PPT yang disampaikan hari ini, bisa dicek di sana. Kemudian juga sudah ada tempat untuk submit tugasnya. Jadi untuk NLP di setiap minggunya akan ada tugas entah individu ataupun kelompok. Dan nanti submitnya karena kita kuliah di hari Senin, maka submitnya nggak mungkin di hari Senin waktu kita kuliah lagi, jadi submitnya di hari Kamis. Oke, seperti itu. Mbak Nadia apa sudah difoto teman-temannya, sudah capture? Udah, Pak. Oke, kalau sudah bisa dikirim ke grup, dan terima kasih sudah on cam. Nah, sebenarnya saya juga ingin tanya, kalau di kelas lain tadi, karena kan jamnya kan urut ya, dari pagi tadi kami ngajar NLP terus, nah ini kan kalau yang di kelas terakhir, kalau dicek, kita ada di jam ke-9 sampai jam ke-12. Nah, teman-teman sadar nggak jam ke-12 itu jam ke berapa? Sampai jam berapa?
Kalau dicek Sampai jam 8. ya sampai maghrib lah. Ke pengalaman semester kemarin di gedung departemen itu perkuliahan maksimal hanya sampai jam 4:30 seperti itu. Nah ini kami sudah kami memberikan opsi kalau mau ganti hari silakan dikoordinasikan karena kan teman-teman ini gabungan dari beberapa offering dan beberapa angkatan sehingga harus mencocokkan jadwal terlebih dahulu seperti itu. Kalau minggu depan masih belum menemukan tempat yang cocok untuk geser jadwal, kita enggak apa-apa. Kita kuliah tetap di sore seperti ini, tapi sambil berjalan mungkin nanti bisa koordinasi kalau mau ganti hari seperti itu. Tapi kalau nggak ganti hari, ya otomatis kita akan pulang mentok sampai 4:30 atau jam 5 di kampus seperti itu. Karena kan startnya kan masih jam berapa tadi? Mau 2:30 kan ya? Karena kita ada 3 SKS 4 JS, jadi kan harus memaksimalkan waktu yang ada seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Terkait juga dengan ada informasi KKN ya. Kami karena KKN itu sebenarnya KKN yang di luar universitas ya kami mengikuti aturan yang ada. Jadi kalau teman-teman mau bisa ikut lulus dan ujian ya maksimal tadi kehadiran harus ada 80% seperti itu. Jadi kalau waktunya kelas ya kami maunya ada di kelas seperti itu. Tidak ada dispensasi khusus ya. Oke. Dan terkait juga di kelompok tadi ada satu kelompok 2 orang. Untuk pembagian kelompok nanti saya share di grup, disepakati dari beberapa 2 offering yang tadi juga akhirnya pembentukan kelompok dibagi dari dosen pengajar seperti itu. Nanti akan saya cek biar kelompoknya bisa merata, nggak hanya dari satu offering atau satu angkatan, tapi nanti bisa dari offering yang lain dan angkatan yang lain seperti itu. Agar lebih kenal dan bisa bisa sharing ilmu yang ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Atau ada yang ingin disampaikan? Saya ingin nanya Mas, untuk UTS dan UASnya itu berarti sistemnya project itu Mas ya? Nah, kalau untuk terkait UTS sama UAS, biasanya kita akan mengikuti informasi dari departemen. Jadi ada UAS banyak kan harus membuat soal, karena seperti itu. Jadi UASnya bisa dalam bentuk soal, tapi kadang tetap terkait dengan proyek. Tapi proyek itu punya nilai paling besar di tugas kelompok yang 50%. Seperti itu. Kalau UTS nanti tentatif, melihat situasi juga. Kalau UTS tidak harus membuat soal, maka bisa dari tugas teman-teman itu sudah bisa dianggap untuk UTS. Seperti itu. Gimana Mas Muhammad Imam? Aman Ya, Mas. Aman ya? Aman Mas, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ya. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tidak apa-apa. Untuk di pertemuan hari ini kita tidak akan masuk ke materi terlebih dahulu karena situasinya juga kurang kondusif ya. Kan juga ada yang di Selasar, terus ada yang kumpul-kumpul bareng KKN juga. Jadi jadinya malah nggak masuk akhirnya. Oke, sudah ada yang ngecek si pejarnya masing-masing. Harusnya sudah enroll di NLP yang 2025. Itu di sana ada materi bukunya, kemudian ada materi pertemuan hari ini, dan nanti ada tempat untuk submit tugasnya. Nanti akhirnya semua bentuk pengumpulan tugas dalam mata kuliah NLP lewat si pejar ya. Ini kan kebijakan dari universitas seperti itu. Raihan Putra. Coba saya cek. Di Siakat sudah masuk di offering sini kan harusnya list absen. Biasanya data ini ketarik dari Siakat. Kalau di Siakat sudah masuk
di coba saya ini yang kelas A ya, kelas A sore. Bentar. Yang jam 9.12. Oh, oke. Oh iya, mohon maaf. Jadi yang kelas ini yang belum masuk ke si Pejar karena kode apa? Kode kelasnya sama sehingga dia tidak bisa dikirim ke si Pejar. Tapi nggak apa-apa, nanti saya joinkan dengan si Pejarnya yang offering sama, offering AA. Nanti kalau dilihat kan seharusnya offeringnya berbeda ya. Ini kan 10 AA yang jam ke 9.12, kemudian yang ini 10 AA yang pagi tadi. Nah, yang bisa dilihat di si Pejar ternyata hanya satu. Yang kelas ini tidak bisa karena kodenya sama, jadi duplicate. Dengan kelas B tadi bisa juga, tidak masalah. Nanti mungkin saya butuh email studinya teman-teman, bisa dikirimkan. Mungkin apa di koordinir oleh PJ-nya ya, Mbak Nadia, biar nanti bisa saya masuk enroll ke si Pejar. Oke, berarti satu kelas ini tidak ada semua ya di si Pejar Mas Ian ya, untuk yang offering ini. Oh iya, belum semua si Pejarnya itu tidak masalah. Mungkin nanti itu Mbak Nadia bisa dibantu Mbak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, nanti diinfokan. Jadinya kita minggu depan masih di waktu yang sama atau sudah menemukan jadwal. Kalau mau diskusi terkait jadwalnya, bisa diskusi mandiri nanti. Terserah mau di meet-nya ini atau gimana, kami menyocokkan jadwal antara angkatan 22 dan 23-nya. Oke. Kalau memang tidak ada, nanti bisa dibuka slide materinya, dipelajari terlebih dahulu. Kami kerjakan dulu tugasnya apa adanya. Yang penting kerjakan sendiri dan jujur. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas kembali untuk refresh materi yang ada. Dan kan sudah masuk di si Pejar, biar nanti hari Kamis biar apa ya, biar lebih cepat juga prosesnya. Saya gabung di Pejarnya kelas A yang satunya tadi. Kalau nggak ada, Mbak Nadia Fida bisa memimpin berdoa untuk mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini. Mata kuliah hari ini. Sekian untuk mata kuliah hari ini. Saya tutup. Mimpin berdoa, Mbak. Bukan menutup perkuliahan. Berdoa sebelum penutupan perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Dijaga kesehatannya dimanapun berada, dan ya apa ya, tetap dijaga juga kekompakan kelasnya. Kalau ada pertanyaan ataupun yang ingin juga bisa diinfokan di grup kelas tadi, tapi menggunakan bahasa yang sopan ya, karena di kelas di grup juga ada Prof. Aji. Ya, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Siapa tadi yang mau? Oh, oke. Oke, kalau tidak jadi, saya akhiri perkuliahannya. Saya tunggu juga list ini email student yang akan di-enroll untuk si kejarnya. Atau mungkin nanti saya coba cek kalau bisa saya share link untuk join kelas. Saya tunggu email student. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.